Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Ya, ulangi, kurang semangat. Selamat pagi. Anak-anak semuanya, mohon maaf Pak Heri tadi terlambat karena ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan menyaksikan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya coba tempat duduknya dirapikan, menghadap ke layar. Kalau di depan sini apa kelihatan ya? Gak kelihatan loh. Nah, lihatnya ke belakang. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang putri ini mundur lagi. Terus. Mundur. Ayo, yang laki-laki, Mas Johan. Mundur. Kegiatan kita hari ini apa? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mohon perhatiannya. Nabi kita Nabi siapa anak-anak? Nabi Muhammad. Biar tambah semangat dulu ya, kita nyanyi bersama. Nanti dijawab dengan keras ya. Siapa nama nabimu yang agung? Kurang kompak. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, baik dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf sebagai pengantar Isra Mi'raj. Apa anak-anak? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Iya, perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Nah, peristiwa itu terjadi kapan? Siang hari apa malam hari? Malam hari. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu dekat apa jauh? Jauhnya seberapa? Apa Giri Woyong Batu? Berapa kilometer kira-kira? Jaraknya sangat jauh sekali. Jaraknya kurang lebih 1.500 kilometer. Ya, jika ditempuh dengan unta. Tahu unta? Ngerti unta? Tahu. Zaman dulu itu sudah ada aneka belum? Sudah ada agramas belum? Sudah ada pesawat belum? Zaman dulu itu kendaraan yang dipakai apa?
unta. Lah, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh dengan unta, naik unta itu kurang lebih 40 hari. Lah, Isra Mi'raj ini ditempuh dalam waktu 1 malam. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Kita harus percaya bahwa ini merupakan kekuasaan Allah, merupakan kuasa Allah, bahwa kalau Allah telah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Kita sebagai orang beriman kita harus percaya, merupakan bagian dari keimanan kita. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, perjalanan singkat hanya 1 malam, menguji keyakinan dan keimanan, untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Abu Bakar yang pertama Surat An-Najm ayat 13 hingga 17. Juga di beberapa hadis, arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi. Pak Guru videonya potong-potong ya, sambil menjelaskan. Itu yang ada di layar gambar apa saja? Coba sebutkan. Ada apa saja? Terus apa lagi? Ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak ditampakkan wujudnya, wajahnya? Kenapa? Tidak diperbolehkan. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik. Coba Pak Guru tanya, barang-barang, benda-benda yang baik itu dibungkus apa tidak? Makanan yang baik itu dibungkus. Permen dibungkus enggak? Dibungkus. Untuk perempuan biar lebih bagus, lebih indah, dibungkus pakai Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Karena kebaikannya, karena kemuliaannya, maka ditutup ya. Agar apa? Kalau ditampakkan fotonya, nanti takutnya jadi sesembahan. Ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berlarilah. Aku akan mensucikan hati dan jiwamu. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama Buraq tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan Buraq sejauh kedua mata memandang. Wahai Buraq, sebaik-baik orang yang menunggangimu. Cahaya. Ya, langsung tekan. Ma duduk di punggung Buraq, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kebahagiaan yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buraq melesat dengan kecepatan tinggi.
Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambahkan blok di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, mari Memerintahkan untuk melaksanakan sholat wajib sehari semalam 5 kali, yang itu menjadi syariat sampai sekarang. Sholat wajib 5 kali sehari semalam. Itu merupakan sejarah asbabun nuzul perintah tentang sholat. Oke, matur nuwun Mbak Heri. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tadi sudah nonton belum? Sholat sehari semalam yang wajib berapa kali? Pertama sholat apa? Berapa rakaat? Selanjutnya sholat apa? Berapa rakaat? Selanjutnya sholat apa? Berapa rakaat? Selanjutnya sholat berapa rakaat? Terakhir sholat apa? Berapa rakaat? Siapa yang sudah rutin tidak bolong-bolong melaksanakan sholat? Angkat tangan. Bolong. Nek isak bolong. Oh, setan gue pinter. Subuh itu ketika menggoda pasti dengan hawa dingin dan rasangan. Lagi turu, suara ayam bangun. Suara ayam nek bangun gue. Nah, nah, setannya menggoda dengan apa? Ian, kowe turu sik Ian, iki jek esuk, ije adem mengko wae. Tok-toke setan. Subuh menggoda dengan rasa apa? Ngantuk dan rasa duhur. Duhur kalau di sekolah ikut sholat duhur jamaah ya, aman. Kalau di rumah pas hari libur hari Ahad sholat enggak? Asar itu sholat berapa rakaat tadi? Setan menggoda dengan apa? Bermain. Apa? Menggoda dengan apa? Tepuk 1. Tepuk anak soleh. Nah, oke. Jadi setane kon lunga aja diundang meneh. Nopal, kelas seneng loe. Nah, pas asar menggoda dengan bermain. Kalau pas maghrib digoda dengan apa? Betul sekali. Kalau maghrib nonton. Kalau Isya digoda dengan apa? HP ngantuk. Nah, sebenarnya nek Isya TV-ne bagus, gowe lah salate mengko lah sinetrone cek apik. Gowe lah sananu ketu ron. Pinter ora setan? Pinter. Nek godho pinter. Setan itu paling pinter godho manusia. Monggo Pak Heri. Mengulang lagi, sebelum sholat kita harus melakukan apa? Wudhu, iya. Wudhunya sudah hafal belum? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf. Wudhu itu termasuk syarat sahnya sholat. Nek sholat ora wudhu
Sholatnya sah boten? Boten. Maka harus wudhu dulu. Nah, wudhu ki ono aturane napa boten? Enten. Ada rukun. Rukun itu apa toh? Rukun itu apa? Sing digoreng kae. Heeh. Ah, kae sukun ya. Purun boten nek sukun. Purun boten. Purun. Wudhu itu ada rukunnya, urut-urutane. Apa mung asal teles? Mung ipik-ipik yang penting teles ngono. Begitu. Berarti wudhunya tidak sah. Lah, seperti yang dijelaskan Pak Yusuf tadi, wudhu itu ada urut-urutannya. Yo, biar tambah hafal urut-urutannya kita bernyanyi ya. Nggak Pak Yusuf ya, bernyanyi tepuk wudhu ya. Yo, konsentrasi. Ya, dengarkan semuanya, tepuk tangan. Yuk, siap ge? Tok kita nyanyikan tepuk wudhu. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur basuh hidung, basuh muka, ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki. Iya. Lagi ya, kita ulangi lagi. Yang kompak semuanya. Siap? Yuk. Tepuk wudhu. Basuh muka, naik ke siku, untuk menerima Ika khairil khalqi kullihim, manusia idolaku. Muhammad manusia yang ku cinta. Allah Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabiullah Muhammad, dia kekasih Allah. Nabiullah Muhammad maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya persiapan kita melaksanakan sholat duha. Keluarnya dari silakan wudhu dulu, kita ambil wudhu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Falaq.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma Sehari semalam Abu Bakar yang pertama membenarkan. Ada juga mereka yang mendustakan. wa hudaw wa rahmah. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya satu malam menuju keyakinan dan keimanan untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Abu Bakar yang pertama membenarkan. Ada juga mereka yang mendustakan. Sikap berdoa. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bana adinu fitnya hasanah wakil akhirati hasanah wakina. Nggih. Ini langsung istirahat, tapi nanti kalau masuk masih ada kegiatan satu lagi di dalam musola ini, di dalam masjid atau musola. Habis istirahat. Sekarang istirahat dulu. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya satu malam menguji keyakinan dan keimanan untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Abu Bakar yang pertama membenarkan. Ada juga mereka yang mendustakan. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya satu malam menguji keyakinan dan keimanan untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Abu Bakar yang pertama membenarkan. Nanti sampahnya dibuang di tempat sampah ya.